Bagnaia gagal mempertahankan titelnya dalam MotoGP 2024. Dirinya kalah dengan selisih 10 poin dari Martin meski memenangi balapan paling banyak. Namun, Martinator memang lebih konsisten meraih poin dalam sprint meski sama-sama 7 kali naik podium pertama. Hasil-hasil dalam balapan pendek yang diterapkan sejak musim 2023 itu bisa dibilang menjadi penentu juara musim ini. Oleh karena itu, Pecco menilai perlu ada tambahan bonus berupa poin bagi pembalap yang mampu menyapu bersih 2 balapan di akhir pekan atau bagi rider yang mencatatkan lap tercepat. Sebab sprint benar-benar telah mengubah perolehan poin yang mempengaruhi peta persaingan. Sprint banyak mengubah sistem perolehan poin pada balapan akhir pekan. Saya pikir kita harus mempertimbangkan kemungkinan memasukkan bonus bagi mereka yang memenangkan kedua balapan atau mungkin pada level putaran tercepat, kata Bagnaia dikutip dari Motosan. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, dan juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, sama-sama menyatakan sikap terbuka terhadap peluang reuni pada masa mendatang. Mereka masih saling menghormati meski berpisah akhir musim ini karena Martin pindah ke Aprilia Racing pada 2025. Kepada Sky Sport Italia pada Rabu 4 Desember, Domenicali menyatakan bahwa pihaknya bakal membuka pintu jika Martin ingin kembali ke kubu mereka pada 2027 mendatang. Kami suka Martin. Kami berpisah dengan catatan yang baik. Dan siapa tahu apa yang akan terjadi 2 tahun lagi? Apakah ia akan kembali ke Ducati? Mengapa tidak? Dia rider yang kuat dan kami mencari pembalap yang kuat, ujar Domenicali. Lewat Motorsport Italia, Martin juga mengaku tak menutup kemungkinan untuk membela Ducati Lenovo Team pada masa mendatang, mengingat membela tim merah merupakan impiannya sejak kecil. Namun, saat ini ia sangat termotivasi untuk meraih kesuksesan bersama Aprilia. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Ducati. Mungkin pada masa mendatang, kami bisa kembali bersama. Sayangnya, kami tak bisa menyatukan segalanya agar saya bisa bertahan di Ducati. Namun, periode ini menyenangkan. Ini jelas, ungkap rider yang juga juara dunia Moto3 2018 ini. Pebalap muda asal Italia, Luca Marini bercerita soal proses adaptasinya di Honda. Marini mengaku, agar komunikasi dengan kru tim berjalan lancar, ia sampai belajar bahasa Jepang. Disitat dari Crash, tak banyak orang Jepang yang bisa bahasa Inggris. Itulah mengapa, sebagai pebalap dan pendatang baru di tim, Marini berupaya menyesuaikan diri. Salah satunya dengan memahami ucapan yang disampaikan kru negara setempat. Ketika saya tiba di sini, banyak orang yang mengingatkan saya soal komunikasi dengan orang Jepang akan lebih sulit. Cobalah untuk menjelaskan diri Anda dengan cara yang sangat jelas dan tenang. Jadi, saya melakukannya dengan cara terbaik yang saya bisa. Saya mencoba belajar bahasa Jepang. Saya tidak akan menyerah meski saya tahu itu sangat sulit, ujar Luca Marini. Kini, meski kemampuan bahasa Jepangnya masih sangat terbatas, namun Marini mengaku telah menjalin komunikasi kuat dengan insinyur-insinyur Honda Racing Corporation. Adik Valentino Rossi itu menegaskan, setelah belajar bahasa Jepang, hubungannya dengan tim perlahan makin baik. Pada awalnya, penting untuk membangun kepercayaan di antara kami. Tetapi, sekarang mereka benar-benar mempercayai saya dan saya sangat menghargai tanggung jawab ini, tuturnya. Nasib KTM di MotoGP sedang dipertanyakan usai mereka menyatakan bangkrut dan kedapatan memiliki utang sebesar 3 miliar euro atau setara 50 triliun rupiah. Meski para pimpinan KTM AG dan para bos departemen balap KTM optimistis, hal ini tak mempengaruhi partisipasi mereka di MotoGP. Namun, dikutip Motorsport pada 3 Desember, melansir bahwa KTM akan membekukan pengembangan motor di MotoGP 2025 demi menekan biaya. Hal ini menimbulkan rasa cemas di kubu Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP. Dorna dikabarkan menggodok rencana untuk mengantisipasi mundurnya KTM dari MotoGP. Kontrak seluruh pembalap KTM baru akan habis pada akhir 2026. Namun, kini Dorna dan para pabrikan MotoGP lainnya mulai menyusun strategi demi menyelamatkan karier para rider tersebut jika KTM benar-benar hengkang dalam waktu dekat.
Pada Kamis 5 Desember, GP1 melaporkan bahwa Ducati sudah mulai mendekati Acosta. Dari apa yang kami pelajari, pabrikan asal Borgo Panigale telah bicara dengan Albert Valera, manajer Acosta, yang juga memanajeri rider lain seperti Jorge Martin dan Alex Espargaro. Sementara Valera mempertimbangkan rencana B, Ducati sudah menatap masa depan, dan Acosta bisa menjadi opsi terbaik yang ada di pasar, tulis media Italia itu. Acosta sendiri diketahui sempat menjalani negosiasi dengan tim Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, saat masih berlaga di Moto2. Pada masa yang sama, Ducati juga sempat tertarik kepadanya. Tetapi juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 2023 ini menolak karena ingin setia kepada KTM yang sudah menaunginya sejak belia. Meski begitu, belum diketahui bagaimana nasib Binder, Bastianini, dan Vinales jika KTM benar-benar hengkang dari MotoGP dalam waktu dekat. Binder sendiri belum pernah membela pabrikan selain KTM sejak naik ke MotoGP pada 2020. Bastianini juga baru saja hengkang dari Ducati, sementara Vinales diduga ogah kembali ke Yamaha dan Aprilia. Menurut media lokal Grande Premio, pemerintah Goiás dikabarkan berhasil mencapai kesepakatan dengan Dorna untuk mengembalikan MotoGP ke Brazil. Sirkuit Autodromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna kabarnya akan menjadi venue MotoGP di Brazil hingga 5 musim ke depan per 2026 nanti. Penandatanganan kontrak akan berlangsung pada 12 Desember. Brazil sendiri terakhir menggelar MotoGP pada musim 2004 di Jacarepaguá, Rio, dan venue di Goiânia pernah menggelar MotoGP pada musim 1987 sampai 1989. Salah satu yang tertinggal dari tes Barcelona adalah rumor paddock yang mengatakan bahwa adanya potensi Yamaha mulai melakukan tes untuk mesin V4 mereka pada tes pramusim Sepang bulan Februari 2025 mendatang. Saat ini, tidak ada satupun pabrikan di MotoGP yang memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan selain Yamaha, yang tengah mengembangkan motor dengan konfigurasi baru, yakni V4. Konfigurasi mesin yang sama belum pernah mereka pakai selama ini di era MotoGP 4 tak? Namun, selain itu, Yamaha juga terlihat terus serius mengembangkan YZR-N1 4 silinder segarisnya. Karena memang secara umum saat ini, statusnya Yamaha belum 100% yakin bahwa mereka akan membalap dengan V4 dan mereka sangat piawai di mesin inline 4. Bisa terbayang bahwa konsentrasi pengembangan mesin jelas akan terpecah. Tapi, mau nggak mau, mereka harus lakukan itu semua.